Al-Kautsar ya, yang insya Allah sudah pada hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya. Di sini saya koreksi dari segi bacaan sedikit ya. Inna ya, di sini namanya gunnah musaddadah, panjangnya 3 harokat. Inna, jangan dibaca inna a'tayna, cuma 1. Dan ini mayoritas banyak yang baca begitu, pendek gitu ya, mentang-mentang suratnya pendek udah hafal, bacanya asal gitu. Inna a'tayna. Yang kedua, nah itu mad tabi'i ketemu alif. Jadi disebutnya mad jaiz munfasil. Panjangnya 5 harokat, minimal 4. Ya, Ibnu Katsir, Imam Qalun itu 4 harokat. Tapi dalam Imam Hafiz yang biasa kita baca di Indonesia itu 5 harokat. Maka jadi panjangnya 3 sama 5 tuh. Inna a'tayna. Di sini saya koreksi ini bacaan karena saya juga merasakan Pak, anak-anak murid gitu ya, mau di negeri maupun di sekolah Islam banyak yang salah di situ bacanya, panjang pendeknya yang salah ya. Jadi harusnya 3 sama 5. Inna a'tainakal kautsar. Bareng-bareng 1 2 3. Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua tidak ada yang perlu dikoreksi, hanya 1 huruf. Fasholli li rabbika wanhar. Hati-hati ketika har, itu hak kecil. Bagaimana cara membunyikan hak kecil? Itu ada hamas, sifat hurufnya ada napas yang keluar. Wanhar, har. Kalau biasa datar itu hak besar. Wanhar, nah itu hak besar. Wanhar, datar berarti hak besar. Nah ini hak kecil, harus ada penekanan tenaga sama nafas keluar. Wanhar. Kalau ditahan pakai jari, pakai telapak tangan, kerasa ada nafas keluar Pak. Wanhar, har. Nah itu Pak ya. Nah itu koreksinya. Karena banyak yang baca jadi hak besar. Akhirnya artinya bukan berkurbanlah, tapi bersianglah. Nah Harun kalau pakai hak besar artinya disiang gitu ya. Tapi kalau pakai hak kecil wanhar, maka berkurbanlah. Nah itu hati-hati di ayat kedua yang saya koreksi, huruf hak kecilnya jangan dibaca hak besar. Hak besar dibacanya datar. Wanhar. Nah itu hak besar. Jadi kalau hak kecil wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya 3 2 1. Fasholli li rabbika wanhar. Pak, ketika Pak juga ya, Pak, fasholli gigi atas nempel ke bibir bawah. Pak, fasholli nempel dulu giginya ke bibir, itu huruf Pak. Kecuali orang Sunda, biasanya Paknya itu P, bibir ketemu bibir gitu. Pak, Bapak, Apipudin, nah itu bibir ketemu bibir. Tapi huruf Paknya Al-Quran, gigi atas nempel ke bibir bawah. Fasholli li rabbika, nah kayak kelinci lah gitu ya, gigi serinya nempel ke gigi bawah. Sekali lagi 3 2 1. Fasholli li rabbika wanhar. Nah jadi tadi guna panjangnya 3 harokat ya. Kenapa ini 3 ya? Karena untuk membedakan dengan yang selain guna, yaitu mad tabi'i. Kalau mad tabi'i kan 2 harokat, tidak ada gunanya. Tapi karena ini guna, apa itu guna? Suara dalam hidung. Jadi masuk ke hidung dulu ya. Tuh ke hidung dulu masuk.
syani'aka huwal abtar, gitu. Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. 3, 2, 1. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi meskipun surat pendek, kalau dibacanya sesuai dengan panjang pendek tajwid, jadi panjang Pak, gitu ya. Kita baca bareng-bareng dari awal, dari Bismillah. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu tadi hak kecil di ayat kedua. Kita juga harus bedakan yang mudah itu di surat ayat kursi, Pak. Wala ya'uduhu hifduhuma. Hak besar, hi hak kecil. Itu bedanya. Jangan begini. Wala ya'uduhu hifduhuma. Sama tuh. Hak besar, hak kecil sama datar. Itu salah. Harusnya ada hak keduanya hak kecil. Ditekan dan ada hamas, nafas yang keluar. Wala ya'uduhu hifduhuma. Ya'uduhu hifduhuma. Nah, ada penekanan. Nah, itu untuk memudahkan membedakan antara hak besar sama hak kecil. Karena untuk makhorijul huruf itu dampaknya merubah makna ketika salah. Tapi kalau panjang pendek dampaknya mengurangi keindahan. Itu bedanya ya. Memang tidak merubah makna, dibaca begini juga. Inna a'tainakal kautsar. Tapi mengurangi keindahan, mengurangi tahsin. Harusnya 3 sama 5 gitu. Inna a'taina. Ya nanti di pas Idul Adha itu banyak yang baca surat ini Al-Kautsar. Nanti dikoreksi aja bareng-bareng. Anak-anak juga perlu dikasih tahu panjang pendeknya. Jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini berbicara tentang sholat Idul Adha dan juga berkurban, wanhar, berkurban. Ya, selamat datang. Ayo, pakai geseran boleh, jangan di pintu barangkali ada yang lewat. Namun di ayat-ayat yang lain ya, jadi ibadah kurban ini adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri dengan memotong hewan kurban yang biasa dikonsumsi ya. Dan syaratnya adalah hewan kurban yang konsumsinya lebih besar ya, yaitu sapi, kambing ya, kerbau dan unta. Nah, ini hewan-hewan yang boleh dikurban gitu ya. Pendapat yang kecil ya dari madhab Hanafi, karena tujuan dari kurban adalah ingin berbagi, kepedulian sosial. Nah, karena ingin berbagi, beli kambing juga nggak sanggup, patungan sapi juga nggak sanggup, maka dia menyembelih ayam unggas. Kemudian ayamnya dibagi-bagi. Nilai kurbannya, manfaatnya nyampe, yaitu berbagi, dapat pahala gitu. Tapi nilai kurban secara utuhnya tidak sah gitu. Karena itu adalah bukan hewan yang ditentukan dalam syariat. Tetapi manfaat kurban, yaitu ingin berbagi kepedulian sosial, dapat gitu. Karena itu, jadi ketika kita tidak sanggup berkurban, ya minimal nyembelih ayam, dagingnya berbagi kepada tetangga gitu, untuk mendapatkan manfaat kepedulian. Nah, adapun tujuan Allah mensyariatkan ibadah kurban ya. Bahkan dalam hadis Siti Aisyah riwayat Imam At-Tirmidzi itu disebutkan bahwa tidak ada ibadah yang lebih utama di malam ya, di hari raya Idul Adha kecuali menyembelih hewan. Itu ibadah yang paling utama.
Ya, di samping sholat Idul Adha dan juga takbiran di malam takbir sampai hari tasyrik. Nah, ini diantaranya adalah fadilah ibadah kurban, ya. Yang pertama untuk taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan. Maka di sini syaratnya adalah harus ikhlas, karena Allah gitu, untuk dekat kepada Allah. Karena tidak sedikit orang menyembelih hewan tujuannya bukan untuk dekat kepada Allah, tapi persembahan kepada iblis, gitu kan, persembahan kepada jin-jin, gitu kan. Nah, ini yang membuat hewan sembelihannya menjadi haram dimakan. Kenapa? Menyembelih hewannya bukan karena Allah, gitu. Nah, berkorban untuk iblis sama jin, gitu ya. Sehingga mendatangkan rezeki. Nah, ini yang harus dibersihkan dari segi tauhid, ya. Termasuk yang masih biasa mempersembahkan kepala kerbau ke laut, gitu ya. Nah, ini juga hati-hati tauhidnya. Seolah-olah dengan memberikan kepala kerbau ke laut, ya, ikan jadi banyak. Kalau nggak ada kepala kerbau, ikan nggak banyak. Nah, ini salah persepsi bahwa yang memberi ikan itu kepala kerbau, gitu, atau jin atau iblis. Nah, ini yang salah. Justru Allah lah yang memberikan ikan begitu banyak. Tanpa ada kepala kerbau juga ikan banyak, gitu. Nah, ini yang harus dibalik logikanya, gitu. Karena banyak diantara non-muslim, ya, mungkin umat Hindu atau umat Buddha, ya, umat dinamisme masih percaya, gitu. Jadi yang mendatangkan rezeki adalah Allah, bukan karena benda atau persembahan kepala kerbau, ya. Dan ini yang diingatkan dulu oleh Ketua MUI Kota Palu, ya, Ketua MUI Kota Palu memperingatkan kepada wali kota terpilih yang rutin menyembelih hewan untuk dermaga laut, dermaga di daerah Palu, ya, dibangun begitu megah dan syukurannya menyembelih kerbau, menyembelih hewan persembahan. Ini diingatkan oleh MUI Kota Palu sampai ketiga kalinya setiap tahun. Tahun ketiga disembelih juga diingatkan. Apa yang terjadi? Tsunami di Palu. Ya, dampaknya luar biasa, Pak. Diingatkan oleh ulama, enggak juga. Mentang-mentang udah membangun dermaga megah, bantuan dari Cina, Pak, hancur dengan tsunami. Awalnya membanggakan itu dermaga di Kota Palu, gitu kan. Yang kemarin wakil wali kotanya Pasha Ungu, Pak, gitu ya. Nah, beliau nyari-nyari wali kota kok nggak ada ketika tsunami. Akhirnya Pasha Ungu yang turun ke masyarakat, nggak tahu kemana. Karena di Kota Palu ini ada satu kejadian, yaitu di zaman Fir'aun dulu. Tanahnya itu berjalan sendiri, lumpur, apa yang dilewatinya tenggelam ke dalam tanah, rumah, pohon, mobil, semua masuk ke dalam. Itu terjadi di Kota Palu. Ini terjadi zaman Qarun, Fir'aun. Harta Qarun masuk ke tanah. Itu zaman tsunami-nya Fir'aun dulu, Qarun. Nah, oleh karena itu kembali ke tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri, taqarruban ilallah, dengan niat yang ikhlas. Nah, maka di sini hati-hati kepada para pekurban, ya. Ada yang membatalkan pahala. Di antaranya kalau bab sedekah itu yang membatalkan pahala adalah menyakiti, merasa riya dan sombong, ya. Ketika membeli sapi paling besar tapi tujuannya untuk pamer. Nah, ini hati-hati. Maka pahalanya juga akan hilang. Kenapa? Keluar dari niat awal, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Kadang suka difilmin, itu ada film kisah nyata, gitu ya. Ada seorang yang kaya raya yang biasa membeli sapi berebut, gitu kan. Yang satu ikhlas, yang satu gak ikhlas. Yang gak ikhlas itu nyari yang gemuk tapi untuk pamer. Yang kedua menyakiti pesaingnya, gitu kan. Kamu mah sapinya kecil, kurus, penyakitan, berarti kan menyakiti pesaing pekurban itu. Nah, ini juga keluar dari niat, hati-hati dijaga.
udah berkorban sapi, misalkan patungan 3 juta atau 2,5 juta atau 3,5 juta misalkan, tetapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena niatnya. Nah itu ya. Jadi harus betul-betul dijaga niat berkurban. Karena rugi 2 kali. Udah keluar harta, pahala nggak dapat. Nah. Yang kedua, fadilah daripada ibadah kurban ya adalah mengikuti sunnah. Ya. Di sini ada di surat Al-Hajj ayat 27, 28 sampai 37 itu ada sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang ibadah haji, ibadah kurban dan hitan. Ya, jadi di sini kurban adalah mengikuti jejak sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail ketika dikurbankan atas perintah Allah Nabi Ismail. Ya. Dan ini luar biasa kisahnya, gitu ya. Dan di sini adalah makna sunnah dari Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah jangan terlalu mencintai dunia, Pak. Ya, baik itu harta, ya, anak-anak juga itu bagian dari keduniaan. Arti cinta berlebih apa? Mencintai harta dunia melebihi cinta kepada Allah, gitu ya. Artinya mencari dunia, lupa kepada Allah, lupa zikir, lupa sholat, ya, lupa berbagi. Itu mencari dunia tapi melebihi cinta kepada Allah. Nanti akan diuji. Dunia itu akan hilang, mungkin akan habis, atau mungkin akan terbakar. Ya, ya sekarang mudah-mudahan ya apa yang terjadi di Israel, kebakaran dan badai pasir yang dahsyat, ini balasan dari Allah ya. Karena secara kemanusiaan Israel sudah tidak berberi kemanusiaan. Bantuan-bantuan diembargo, ditahan di perbatasan, Pak. Bahkan bantuan dari Eropa ya melalui kapal di Laut Malta ditembakin pakai drone. Belum aja nyampe udah ditembakin sama Israel. Itu bantuan-bantuan, Pak. Ini kedolimannya Israel, maka Allah balas dengan kebakaran di Yerusalem ya dan juga badai pasir di sana luar biasa gitu. Bahkan kemarin 1.000 pilot ya 1.000 pilot angkatan udara Israel menyatakan menolak perang gitu ya. Jadi mulai itu tentara-tentaranya, tapi ekspor senjata dari Amerika ke Israel meningkat tajam. Kalau kemarin mungkin seminggu 2 kali, sekarang tiap hari itu senjata dikirim Amerika ke Israel. Ya, jadi kalau bicara siapa Israel ya Amerika, gitu kan. Jadi tanpa Amerika Israel nggak ada apa-apanya sebetulnya, tanpa negara-negara pendukung. Ya. Nah itu secara kemanusiaan ya. Gitu. Nah di sini tadi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya merupakan sunnah. Maka dari itu kita melaksanakan kurban. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ada satu pelajaran di surat Ibrahim surat 14 ayat ke-37 ya. Di sini ada pelajaran buat kita orang tua yang kadang salah kaprah ini. Surat 14 ayat 37 Pak Ibrahim ayat 37 ayat. Nah ini tentang bagaimana orang tua mempraktekkan memberikan sikap kepada anak-anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi jar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya menempatkan keturunanku ya, yaitu Siti Hajar dan Ismail bayi biwadin ghairi jar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di dekat baitul muharram ya. Maksudnya apa? Jadi di sini masalah kehidupan, Pak. Jadi Nabi Ibrahim ya menempatkan anak keturunannya di daerah yang kurang nyaman. Tujuannya apa? Supaya berpikir dan berusaha.
Itu intinya nih. Ini sunnah Nabi. Nah, banyak orang tua kita sekarang malah yang salah kaprah. Orang tua dulu nyari duit gitu ya, berjualan sejak SMP, SMA udah dagang nyari duit. Nah, sekarang ketika udah gede, udah jadi bapak, udah dewasa, punya anak, ngomong gini, Pak, saya mencari duit kerja keras banting tulang untuk kalian, biar kalian hidup senang. Nah, ini kalimat yang salah, Pak. Ya, saya mencari duit banting tulang siang malam untuk kalian biar tidak merasakan hidup seperti saya. Nah, ini salah sebetulnya. Akhirnya apa? Memanjakan anak, tidak berpikir dan tidak bekerja. Jadi pelajaran berpikir dan bekerja keras itu perlu ditanamkan kepada anak-anak. Ini mah anak mau belajar jualan, gak boleh, kamu tenang aja, jangan seperti bapak dulu capek. Nah, ini salah, Pak. Anak mau belajar jualan, dorong oleh kita. Bagus kalau udah SMP mau pelatihan jualan online, bapak dukung, biar dia merasakan nyari duit. Nyari duit itu susah gitu. Nah, ini sunnah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan Ismail biwadin ghairi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Akhirnya apa yang terjadi kan? Siti Hajar bekerja keras mencari air, bolak-balik Safa Marwah, kan gitu ya, sampai 7 kali. Jadi syariat sa'i dalam ibadah haji. Ujung-ujungnya apa? Ternyata air bukan hasil larinya Siti Hajar, tapi Allah dari hentakan jempol kakinya Ismail. Kalau kita apa nejeh gitu ya, kakinya nejeh, ingin minum, muncul air jam-jam gitu. Nah, di sini maksudnya apa? Air jam-jam ini awalnya Siti Hajar lari Safa Marwah 7 kali. Nah, kebanyakan orang pengen nyari duit itu instan, cepet gitu, nggak kayak Siti Hajar lari-lari dulu gitu. Nah, di sini sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah bekerja keras sejak dini. Jadi maka mari kita ajak anak-anak kita yang sudah umur 12 tahun terutama. 12 tahun kelas berapa, Pak? Rata-rata kelas 6 ya. Kelas 6 SD itu 12 tahun, mau naik SMP. Nabi memulai bekerja itu di umur 12 tahun. Jadi Abu Thalib